virus corona. Nah, kemudian tinjauan pustaka juga pada abad 21 bahwa bentar. Atas lagi Pip. Pada bahwa abad 21 itu yaitu untuk meningkatkan berkembangnya teknologi. Kemudian pada karakteristik Z yaitu menurut Gray Research adalah generasi pertama yang sebenarnya generasi internet. Nah, jadi generasi Z ini generasi yang dimana yang pertama menggunakan internet. Kemudian di peradaban abad 21 itu dia itu hanya kita sebagai peserta didik. Kak anak, menak ngeliatin punya aja lagi rekaman. Diam dulu, diam. Nah, kemudian di abad 21 ini peserta didik ini untuk berperannya berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya dia ini memfasilitasi dan peserta didik pun harus lebih giat dan peserta didik juga harus lebih kritis untuk pembelajarannya. Nah, dengan media pembelajaran yang saya gunakan pada masa pandemi ini yaitu media audio visual. Nah, karena di SMA Negeri 1 Kalianda ini telah melakukan gurunya dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual, yaitu seperti YouTube, PowerPoint. Nah, kemudian hasil dan pembahasannya itu bahwa media audiovisual ini dapat media pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan dengan media visual dan media audio. Kenapa dengan hal efektifnya? Karena media audiovisual ini yaitu dia membahas dua, yaitu visual dan audio. Di mana video ini terdiri dua pembahasan, yaitu penglihatan visual, gambaran atau tulisan, kemudian suara yaitu audio, dan kemudian siswa lebih mudah memahami materi terhadap media audiovisual. Kemudian saya sebelumnya mensurvei terlebih dahulu kepada guru melewati WAG yaitu melewati web chat WA pada guru, karena saya mensurvei dulu kan sebelum sekolahan SMA 1 Kalianda itu menggunakan media apa, dan ternyata mereka menggunakan media audio visual karena siswa itu lebih menyukainya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa audiovisual ini yaitu media yang lebih efektif dibandingkan visual dan audio. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Audio visual ini terbentuk bentuk video yaitu di YouTube. Jadi guru-guru itu menyebarkan link, kemudian linknya itu disebarkan di grup WA, ya kan? Nah, kemudian guru memberi arahan bahwa kita materi dipelajari di YouTube. Kemudian anak-anaknya ini diberi waktu untuk membuka video tersebut.
Apa Ki? Nggak kedengeran Ki? Heeh. Bentar Ki, suaranya kecil banget Ki, putus-putus. Ulang Ki, maaf Ki. Visual itu kan banyak, contohnya Google Meet atau Zoom gitu loh kan. Sedangkan itu lebih praktis gitu loh. Kenapa kok guru di SMA Kalianda tadi ya? SMA Kalianda mengambil video visual melalui YouTube gitu loh. Sedangkan ada yang lebih praktis. Itu alasannya kenapa? Baik, saya menjelaskan ya. Untuk kenapa guru itu menggunakan YouTube, yang pertama, jika kita menggunakan Zoom atau Google Meet, karena siswa-siswanya itu berkendala sinyal. Nah, kalau YouTube itu kita walaupun berkendala sinyal, kita bisa kapan saja melihat materi tersebut. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran itulah guru-guru untuk memberi materi agar siswa itu jika tidak paham mengulangi lagi, buka videonya lagi. Jika kita melewati Zoom atau Google Meet, kita cuma hanya sekali. Dan jika kita sudah paham, sudah. Tapi kalau kita menggunakan media pembelajaran dengan YouTube, kita bisa berkali-kali membukanya. Begitu, Reski. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, tapi berarti interaktif antara siswa dan murid ya. Nah, interaksinya itu menggunakannya, jadi kita itu kan dikasih waktu nih, andai kan buka video 15 menit. Nah, udah itu kita sebagai murid, kita buka, kita pahamin, kemudian kita ingin ada yang belum paham gitu ya, kita buka kolom komentar. Jadi nanti guru itu menjawabnya di situ. Dan kemudian biasanya juga guru-guru itu menggunakan WAG untuk menjelaskan kemudian gitu. Interaksinya biasanya kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya, kalau di offline-nya juga, andai kan nih kita udah nggak pakai andai kan kita nggak masa pandemi lagi nih. Nah, audio visual ini bisa digunakan dengan kita PPT, media pembelajarannya dengan PPT. Jadi PPT itu nggak hanya gambar saja. PPT itu kita menggunakan dubbing suara agar siswa itu lebih paham dengan bahasa guru yang sudah dijelaskan, nggak cuman lihat tulisan saja atau gambar seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana teman-teman? Saran atau kritik atau bertanya tentang media audiovisual? Cukup paham. Sangat paham. Gimana teman-teman yang lain? Umu, Ria, Anes? Paham, Al. Oke. Sudah cukup lah ya. Iya, Al. Baik, saya tutup. Sebelumnya saya minta maaf jika ada yang kekurangan penjelasan atau kata atau kendala yang di sekitar rumah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.